saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semoga kita di dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, penuh sukacita, penuh berkat, penuh kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, berikan pendengaran yang baik, dan biar firman-Mu boleh tertanam setiap tanah hati kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati, Engkau urapi pakai dengan heran, sehingga firman Allah yang disampaikan memberkati setiap yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami akan terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema firman Allah pada pagi hari ini, menang dari kejahatan. Saudara, kejahatan tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Kejahatan akan mengakibatkan kerugian. Kejahatan akan mengakibatkan penderitaan. Dan kejahatan itu sendiri menyakitkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, namun kita harus menang dari kejahatan. Kejahatan, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan itu bisa terjadi oleh karena orang lain yang melakukannya, atau kita sendiri yang melakukannya. Tapi sumber dari segala sumber kejahatan itu adalah iblis. Nah, iblislah yang menunggangi kita, iblislah yang menunggangi orang-orang yang akhirnya bisa melakukan kejahatan. Tapi kita mau putuskan, kita harus menang, kita harus kalahkan kejahatan itu. Nah, saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10, firman Allah berkata seperti, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, itulah pekerjaan setan. Kejahatan yang dia lakukan, dia mencuri atau merampas, dia membunuh, membinasakan. Sebab itu saya sudah katakan tadi bahwa tidak ada kejahatan yang melahirkan kebaikan. Tidak ada kejahatan yang melahirkan sesuatu yang bermanfaat. Tapi setiap kejahatan akan memberikan dampak kerugian. Dia membuat kehilangan, dia membuat orang terbunuh, dia membinasakan, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang ditunggangi oleh setan untuk melakukan kejahatan, maka firman Allah berkata, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang benci akan firman Tuhan. Orang-orang tersebut adalah orang yang tidak mau diterangi oleh firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka telah ditutupi dengan kegelapan, sehingga kejahatan itu berlangsung dalam kehidupan mereka. Yohanes pasal yang ketiga ayat 20. Firman Allah berkata, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Saudara melihat bahwa orang yang melakukan kejahatan benci terhadap firman Tuhan atau terang itu. Mereka tidak mau datang pada terang itu. Supaya apa? Supaya perbuatan mereka, kejahatan mereka tidak kelihatan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebab itu biar kehidupan kita ini, kita harus terangi dengan firman Tuhan, sehingga kita tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Kita bisa melihat apa yang sementara terjadi. Apakah itu membahayakan kita? Apakah kejahatan coba menghampiri kita, coba mencelakakan kita, coba membuat kita binasa? Kalau kita melihat, maka kita bisa menghindar, kita bisa keluar, kita bisa jauh dari kejahatan itu. Atau ketika ada dorongan dari roh setan mendorong kita, membawa kita untuk melakukan kejahatan, menggiring kita untuk hidup dalam kejahatan, maka ketika kita diterangi oleh firman Tuhan, ketika firman Tuhan menerangi hidup kita, maka kita tahu apa yang kita lakukan itu tidak baik. Apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan itu akan merugikan orang lain, bahkan akan merugikan diri kita sendiri, sehingga kita tidak boleh melakukannya dan kita tidak akan melakukannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keuntungan kita diterangi oleh firman Tuhan. Yang pertama, kita tahu ketika setan mau menyerang kita, ketika kejahatan mau menghampiri kita, mau mencelakakan kita tahu kita bisa bentengi, kita bisa menghindar. Atau ketika kegelapan, kuasa setan mendorong kita untuk melakukan kejahatan, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak boleh, maka kita tidak akan melakukan. Ada dua cara yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, bagian A, kita menghindari kejahatan. Itu cara ampuh, saudara.
Kita menghindari bukan kita kalah, tapi justru kita akan menjauh dari kejahatan sehingga pengaruh kejahatan itu tidak berdampak pada kita. Kejahatan itu tidak mencelakakan kita. Kenapa? Karena kita menjauh. Yang kedua, kejahatan itu tidak terjadi di mana kita melakukannya. Kenapa? Karena kita telah terpengaruh dengan kejahatan. Kenapa? Karena kita dekat pada kejahatan itu. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 firman Allah berkata, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, oleh sebab itu saudara, supaya kita menang dari kejahatan bagian A, maka kita harus menghindari kejahatan. Supaya kita tidak dipengaruhi, kita tidak terbawa oleh keadaan tersebut sehingga kita menjadi pelaku dari kejahatan itu. Bukan saja kita dicelakakan, tapi kita justru terlibat menjadi pelaku dari kejahatan itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagian pertama dari kita menghindari kejahatan untuk kita menang dari kejahatan, yaitu kita harus bangun. Kita tidak boleh tidur. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena kalau orang lagi tidur, dia tidak tahu apa yang terjadi. Orang datang untuk membunuh dia tidak tahu. Kenapa dia tertidur? Orang datang mengambil barangnya, dia tidak tahu bahwa barangnya sudah diambil orang. Nanti besok pagi dia lihat barangnya sudah tidak ada semuanya, sudah diambil oleh orang. Kenapa? Karena dia tertidur. Bahkan banyak tindakan-tindakan lagi yang lain yang bisa terjadi kalau kita tidak bangun, kalau kita tidak sadar akan merugikan kita. Tapi kalau kita bangun, maka kita tahu, kita mengerti, dan kita bisa menghindar dari keadaan yang buruk tersebut. Kalau kita tertidur, kita juga dapat melakukan tindakan, kita juga dapat melakukan hal yang bisa mencelakakan orang lain, tapi kita tidak sadar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada satu saat seorang istri berkata bahwa dia tersakiti oleh tindakan suaminya, di mana pada saat tidur suaminya melakukan gerakan-gerakan seperti hobi dia bermain bulu tangkis, maka ada gerakan-gerakan dia seperti dia bermain bulu tangkis dan tangan dia mengenai wajah dari istrinya. Istrinya merasa tersakiti, tapi suaminya tidak sadar bahwa dia sudah melakukan tindakan yang menyakiti istrinya. Kenapa? Karena dia lagi tertidur. Oleh sebab itu, ketika kita bangun, kita tahu mana yang berbahaya, mana yang bisa mencelakakan kita. Ketika kita terbangun, kita juga tahu tindakan kita membahayakan orang lain atau tidak. Kenapa? Karena kita terbangun. Oleh sebab itu, untuk menghindari dan kita bisa menang dari kejahatan, kita harus bangun. Lukas pasal 22 ayat 46, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Saudara melihat Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus bangun, kamu harus berdoa. Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau orang tidur, pencobaan datang, dia tidak tahu. Kalau orang tidur, kenajisan, kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka gelap, mereka tertidur, mereka tidak tahu itu bahwa itu tindakan yang salah. Begitu banyak orang Kristen yang tertidur rohaninya, begitu banyak orang Kristen yang imannya tertidur sehingga mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Mereka menganggap hal itu biasa. Mereka tidak sadar bahwa itu telah menyakiti Tuhan. Ada banyak perbuatan-perbuatan jahat di luar sana. Senang mereka lihat, senang mereka tonton. Mereka anggap itu biasa. Kenapa? Karena mereka lagi tertidur. Sehingga apa yang mereka lihat, tontonan yang mereka lihat, sesuatu yang seharusnya tidak boleh, kenajisan dan lain sebagainya, mereka anggap hal itu biasa. Kenapa? Karena mereka tertidur secara iman. Tetapi orang yang bangun, orang yang tidak tidur akan tahu, wah ini tidak benar, ini tidak boleh, ini tidak bisa dilihat, ini tidak boleh dilakukan, dan ini tidak boleh dilakukan sebagai orang benar. Ini tidak boleh, ini harus dihindari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebab itu kita harus bangun. Hanya orang Kristen yang imannya bangun, yang rohaninya bangun, yang bisa menang atas kejahatan, yang bisa menghindari kejahatan itu.
Kalau kita mampu menghindari kejahatan, maka kita pasti akan menang. Yang kedua, dari kita menghindari kejahatan, jangan hidup seperti orang bebal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang bebal itu adalah orang yang sukar mengerti, tidak cepat tanggap. Itu orang bebal. Saudara nasihati, saudara beribu-ribu kali saudara menasihati, maka dia tidak pernah mengerti. Dia tidak pernah tanggap. Saudara menasihat, jangan lakukan itu berbahaya, itu jahat, itu tidak baik, itu Tuhan tidak suka. Maka orang bebal, dia tidak sadar, dia tidak mengerti dan susah untuk diberi pengertian. Oleh sebab itu, orang bebal itu selalu mengalami kegagalan. Orang bebal itu selalu mengalami kehancuran. Kenapa? Karena dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan dan apa yang sementara terjadi. Walaupun itu kerugian, dia tidak sadar, dia tidak tahu karena dia orang bebal. Oleh sebab itu firman Allah katakan, jangan berlaku seperti orang bebal, jangan hidup seperti orang bebal. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 firman Allah berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita hidup tidak seperti orang bebal, kita menyadari bahwa apa yang sementara terjadi ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang kita harus waspada. Hari-hari ini, hari-hari di mana kita harus berjaga-jaga dengan iman. Hari-hari ini kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau saya tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, saya tidak akan mendapatkan kekuatan. Kalau saya tidak bersekutu dengan Tuhan dalam firman-Nya, maka saya tidak dapat menerima terang firman Tuhan yang akan menuntun jalan hidup saya. Kalau kita hidup benar, tapi orang bebal, sekalipun orang katakan ini bahaya, ini hari-hari yang jahat, maka bagi mereka biasa jalan. Tiba-tiba mereka hancur, tiba-tiba mereka gagal, tiba-tiba mereka celaka, tiba-tiba mereka mati. Kenapa? Karena kebebalan mereka. Karena mereka tidak mau diajar, tidak mau mengerti, tidak mau dinasihati. Yang ketiga dari menghindar dari kejahatan untuk kita bisa menang, yaitu kita hidup dengan pikiran yang benar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita hidup dengan pikiran yang benar, maka kita akan terhindar dari kejahatan. Kita akan menang dari kejahatan. Efesus pasal yang keempat ayat 17 dan 18. Firman Allah berkata seperti ini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara-saudara, bagaimana cara kita menghindari kejahatan? Maka kita harus hidup dengan pikiran yang benar. Kalau kita hidup dengan pikiran yang salah, kalau kita hidup dengan pikiran yang sia-sia, kalau kita hidup dengan pikiran yang gelap, maka kita akan gagal. Kita tidak bisa menghindari yang namanya kejahatan. Apa yang menyebabkan pikiran kita menjadi pikiran yang gelap? Ini hati kita, kedegilan hati, kebodohan yang tidak mau menuruti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita ingat cerita orang kaya, bagaimana ketika dia telah memiliki banyak harta. Firman Allah mencatat dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 17 dan 18. Kita membaca firman Tuhan. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Dalam ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah,
makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Nah, saudara yang saya kasih tahu Tuhan, inilah yang terjadi kalau kita punya pikiran gelap. Inilah yang terjadi kalau kita punya pikiran bodoh. Yang ada dalam pikiran kita adalah pikiran sia-sia, yang hanya memikirkan duniawi, yang hanya memikirkan kepuasan nafsu semata, yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan akan pekerjaan Tuhan, tidak memikirkan akan kehidupan yang kekal. Firman Allah berkata, orang kaya ini pada akhirnya dia menimbun banyak harta di gudang-gudangnya, di lumbung-lumbungnya yang sudah dibangun sekian banyak lumbung, tapi semuanya itu sudah terpenuhi. Dan dia berkata, jiwaku bersenang-senanglah, sebab segala sesuatu sudah ada padamu. Makan minumlah. Firman Allah, pikiran kerohanian yang gelap, kerohanian yang bodoh hanya sampai pada hal-hal jasmani, hanya sampai pada pikiran-pikiran duniawi, hanya sampai pada pikiran-pikiran yang fana. Itu firman Allah katakan itu sia-sia, sebab itu dia akan gagal. Firman Allah berkata, malam ini juga jiwamu akan aku ambil. Untuk siapakah semuanya itu? Dia kalah dari kejahatan. Dia kalah dari kejahatan dunia. Karena dia hanya memikirkan hal-hal yang dunia. Dan dia kalah dari segala kejahatan tersebut. Kita masuk pada bagian yang B. Bagaimana kita menang dari kejahatan. Bagian yang kedua, supaya kita menang dari kejahatan, maka kita harus kalahkan kejahatan ini. Saudara, kita mau tidak mau, kejahatan itu kita harus kalahkan. Supaya apa? Supaya dia tidak punya lagi kuasa. Dia tidak punya lagi kekuatan untuk menyeret kita masuk pada kejahatan. Dia tidak punya kuasa lagi untuk memerintah kita supaya kita melakukan kejahatan. Kejahatan itu harus dikalahkan, mutlak harus dikalahkan. Tapi cara mengalahkan kejahatan, kita pakai cara Tuhan. Cara untuk mengalahkan kejahatan, kita pakai firman Tuhan, bukan pakai cara-cara dunia. Karena kalau cara-cara dunia, maka kejahatan pasti akan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan itu dilawan dengan kekerasan. Kejahatan makin keras itu kejahatan, makin keras kita melawan dengan kejahatan. Tapi firman Allah mengajar kita, kejahatan itu kita harus balas yang pertama dengan kebaikan. Mengalahkan kejahatan yang pertama dengan kebaikan. Roma pasal yang ke-12 dan 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, firman Allah dengan tegas bahwa kita tidak boleh kalah dengan kejahatan. Kita tidak boleh menyerah pada kejahatan. Berarti kita harus menang dari kejahatan. Nah, dengan cara apa? Firman Allah dengan tegas berkata bahwa kita harus menang dengan kebaikan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Saudara melihat Lukas pasal 6 ayat 29b berkata, barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Saudara, kalau dunia berbeda. Kalau orang mengambil sesuatu yang kita miliki, maka kita berusaha untuk ambil kembali. Atau kita pidanakan orang tersebut. Tapi cara Tuhan berbeda. Kalau ada orang yang mengambil jubahmu, biarkan juga dia mengambil bajumu. Dengan kata lain, kita tidak boleh melawan. Kita tidak boleh dengan kekerasan. Kita menunjukkan kebaikan. Supaya kejahatan yang dia lakukan akan membawa dia pada kesadaran bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar, tidak baik. Ketika kesadaran muncul, maka kejahatan itu akan kalah oleh karena kebaikan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 39 firman Allah berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Firman Allah berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Orang yang berbuat jahat kita lawan, makin bahaya. Ketika kita melawan orang yang berbuat jahat, itu bisa
mencelakakan diri kita, mencelakakan juga orang tersebut, sehingga dia tidak menemukan kesadaran, dia tidak menemukan pengampunan daripada Tuhan. Dia sudah celaka terlebih dahulu, dia tidak sempat bertobat, dia tidak sempat percaya kepada Tuhan, dia sudah mengalami kecelakaan. Kenapa? Karena kejahatan kita lawan dengan kejahatan. Karena ketika kejahatan dilawan kecelakaan itu berbahaya, bisa membuat orang terbunuh dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melawan kejahatan dengan kebaikan, maka kebaikan itulah yang justru akan mengalahkan kejahatan itu. Firman Allah berkata, apabila ada orang yang menampar pipi kananmu, beri juga dia pipi kirimu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak memberi ruang sedikit pun kepada kita untuk kita melawan. Tuhan tidak memberi ruang sedikit pun kepada kita untuk kita melakukan kekerasan dalam melawan kejahatan. Kita melawan kejahatan, ruang yang Tuhan berikan adalah kebaikan. Itu ruang satu-satunya yang Tuhan berikan kepada kita untuk melawannya adalah kebaikan. Yang kedua, kita kalahkan kejahatan dengan kita tidak membalas. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 9, firman Allah berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ketika kita tidak membalas kejahatan orang, justru kita menunjukkan kasih kepada mereka. Firman Allah berkata, maka berkat Tuhan akan diberikan kepada kita. Orang yang tidak membalas mendapatkan berkat dari Tuhan. Orang yang tidak membalas, maka Tuhan akan memberikan jaminan kepada dia. Karena hak pembalasan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Sehingga ketika kita mengambil hak itu dengan kita sendiri yang membalas, maka Tuhan membiarkan kita, Tuhan meninggalkan kita, dan kita tidak akan mendapatkan berkat. Firman Allah berkata, jangan kamu membalas caci maki dengan caci maki, tapi hendaklah kita memberkati. Saudara, saya yakin dan saya percaya, ketika kita bertemu dengan orang jahat, ketika dia sementara melakukan kejahatan, dia caci maki kita, dia marah-marah kepada kita, maka ketika kita justru memberkati dia dengan perkataan-perkataan yang menyejukkan, perkataan-perkataan yang baik, saya yakin dan saya percaya pada saatnya tensi orang yang jahat itu akan makin lama makin turun, dan pada titik di mana ia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik. Tapi kalau kita membalas caci maki dengan caci maki, maka terjadi perang yang luar biasa, akan terjadi kehebohan yang luar biasa, hingga menjadi tontonan bagi orang lain, dan kita tidak menjadi berkat. Dan firman Allah berkata, kita tidak akan menunjukkan terang itu kepada orang, tapi ketika kita menunjukkan terang itu, maka Tuhan akan memberkati itu. Kenapa kita harus kalahkan kejahatan? Kita harus menang dari kejahatan. Karena saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena di surga tidak ada kejahatan. Matius pasal 7 ayat 23, firman Allah berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan tidak suka, saudara. Kalau orang mau melakukan kejahatan, silakan. Tapi kita tidak boleh mengikuti melakukan kejahatan. Kenapa? Karena Tuhan tidak senang dengan orang yang melakukan kejahatan. Bahkan Tuhan berkata, enyalah kamu pembuat kejahatan. Tuhan tidak suka. Dan di surga sana tidak ada orang-orang yang berbuat jahat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus sadar betul. Kita harus koreksi diri betul-betul. Apakah kita benar-benar telah hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kita setia datang ke gereja. Jangan-jangan kita setia berdoa. Jangan-jangan kita setia berkorban. Tapi sebenarnya hidup kita benar-benar jahat di mata Tuhan. Firman Allah berkata, aku tidak berkenan kepada orang-orang seperti itu. Bukankah di dalam Matius pasal 7 sana berkata, Tuhan, bukankah aku telah melakukan mujizat, aku telah melakukan tanda-tanda heran, tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu.
Mungkin secara lahiriah kelihatan, oh kita setia kepada Tuhan. Bahkan kita orang-orang yang sepertinya dipakai oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda heran. Tetapi kenyataannya sebenarnya kita hidup di dalam dosa. Kita melakukan kejahatan. Tuhan tidak berkenan. Dan kita akan diusir oleh Tuhan. Dan kita akan mengalami penghukuman. Kita akan hidup di dalam neraka untuk selama-lamanya. Sebab itu saya mengajak kita pagi hari ini. Mari kita mau koreksi hidup kita. Mari kita mau melihat hidup kita. Adakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Adakah sikap kita, tindakan kita, perkataan kita hari lepas hari, baik di dalam keluarga kita, di tempat di mana kita bekerja, di tengah-tengah masyarakat, apakah perkataan, perbuatan kita benar-benar telah mencerminkan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang benar-benar memberi terang, memberi dampak yang baik kepada orang. Saudara harus benar-benar menjadi berkat. Kita harus benar-benar menjadi orang yang baik. Kita benar-benar menjadi orang yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Supaya orang lain bisa datang kepada Tuhan. Orang lain bisa menerima Tuhan. Orang lain dapat percaya kepada Tuhan. Dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Oleh karena perbuatan kita. Oleh karena kejahatan yang kita sudah kalahkan. Menurut kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kiranya kasih karunia Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara untuk saudara bisa menang dari kejahatan. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang makin hari makin jahat. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang makin menuju pada kegelapan. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang makin menuju pada kebinasan. Tapi kita tidak boleh binasa. Kita tidak boleh kalah. Kita harus menang karena Tuhan beserta dengan kita. Dan Tuhan memberikan berkat karena Tuhan memberikan kemenangan kepada saudara. Tuhan kiranya memberkati saudara. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah sidang jemaatmu. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir dan Engkau memberkati kami. Jadikan kami orang-orang pemenang. Jadikan kami orang-orang pemenang. Tuhan berkati dan berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.